Pandangan Kododitan tentang masalah hujatan-hujatan ini nih banyak, selain nanti saya bahas tentang masalah hujatan ini. Kira-kira menurut Kododit gimana tuh? Ya itu ya. Jadi kalau debat-debat online itu ya nggak bisa dicegah begitu ya. Hmm. Coba dia berani nggak debat face to face. Ya, Ya, itu. satu itu. Kedua, kalau dia berani, pada waktu debat face to face, berani nggak dia menghujat seperti di online? Apakah ilmunya dia memang cuma menghujat? Apa itu ajaran gerejanya? Ya, itu jawab sendiri lah ya. Ya, karena realitanya memang kebanyakan, apalagi si siapa namanya, si Vergudok lagi ngomong-ngomong. Nah, Ferguson ini nggak pernah namanya mau muncul. oh. Apalagi dia nunjukin mukanya pun nggak pernah. Hmm. Banyak tuh penghujat-penghujat. Saya akan sebutkan nama-namanya, nggak masalah buat saya. Kiamat, ya kan? Kan mereka nama-nama palsu itu kan. Kayak ini segala macam, ya. Dan mereka itu banyak sekali yang tidak pernah muncul. Berarti kalau begitu kan itu bisa kita sebut tindakan pengecut. Bisa. Iya dong. Bisa. Pengecut kalau begitu. Nongol muka nggak berani, tapi cuma menghujat di online. Yang ditongolin cuma foto gitu kan. Iya. Ya namanya kan pengecut kalau begitu. Nah. Ya kan? Arahnya mereka ya. Jadi ini ada video hujatan. Dia membaca beberapa hadis. Ya. Beberapa hadis. Lalu dia tambah-tambahkan kalimat-kalimat kurang ajar lah. Tentang... Itu berarti kan mirip kejadiannya dengan, ingat nggak, Gracia Pelo? Yes. Nah, Gracia Pelo memang dia juga melakukan kegiatan apologetika, membela agamanya. Nggak ada salahnya gitu loh. Tetapi pada waktu dia membacakan tafsir, siapa ya? Ad-Duburi atau jalan lain ya, lupa gua. Dia bilang tafsir Quran ya. Zainab. Pada waktu dia membacakan, dia pakai nambah-nambahkan kata, apalagi kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kotor. Sekarang mau dibilang apologetika macam apa gitu, kayak begitu. Tapi umat Islam ada nggak sih yang begitu? Misalkan kayak baca Bible-nya, kita tambah-nambahin. Enggak ya. Saya rasa nggak ada. Setahu saya nggak ada loh ya. Nggak ada, memang tidak ada. Kalau ada saya nggak tahu loh ya. Tapi setahu saya nggak ada. Ya, setahu saya, karena saya juga main di TikTok, saya juga main di YouTube segala macam, saya ngelihat, saya nontonin teman-teman Muslim, tidak ada. Nah, selama ini kan saya juga cuma membacakan Bible. Iya. Iya kan? Cuman bacain. Kalau ada yang mau protes ya protes yang bikin Bible gitu. Gitu doang. Nah, gimana cara mereka? Ya kalau misalnya Bible LAI ya protesnya kayak LAI gitu. Kalau Bible-nya KJV ya protes yang nerbitin KJV gitu loh. Kan saya cuma bacain. Ya, tapi alhamdulillah kemarin si Kenny Santo berserta sudah ditangkap, kita datang ke sana, walaupun banyak sekali framing kita melakukan persekusi. Kalau persekusi itu kan kita sakiti, kita kita culik. Digebukin nggak? Enggak. Nah, kalau nggak digebukin bukan persekusi dong. Iya, makanya di situ mereka memframing seperti itu. Awal mulanya itu dia pura-pura mualaf, ya kan? Terus saya datangin pertama sendiri, terus kedua juga begitu. Saya datengin juga, ya istilahnya saya sendirian lah, saya nggak ada siapa-siapa segala macam. Saya kasih kesempatan sampai 2 kali itu. Tapi yang ketiga, saya tidak ada, maaf. Akhirnya datanglah. Jadi gini nih, sebelum kita mulai ke video hujatan ini ya. Jadi banyak sekali, jadi pada saat dia live menghujat dengan video ini tadi, yang kita rekam, kita screen video ya. Itu banyak sekali umat Islam mau geruduk rumahnya si Candy ini, ya kan? Saya nggak tahu ratusan, nggak tahu ribuan, pokoknya banyak sekali yang sudah ini. Akhirnya saya coba datang sama ketua Gerah Mualaf ya, Ustadz Agus. Saya datang dan situ sudah ngumpul banyak, dan kita coba mau negosiasi, jangan dulu semuanya. Coba kita lakukan secara persuasif kepada pelaku nih. Ya alhamdulillah diizinkan masuk oleh orang tuanya, ya kan? Dan didampingi juga, akhirnya datang kepolisian dari Polsek Kelapa Gading. Polseknya datang. Udah, terus akhirnya diperiksa di Polsek Kelapa Gading, dan lalu ada kelanjutannya di Krimsus, lalu masuk di Polda Metro Jaya, lalu masuk ke cyber. Di mana letak persekusinya? Gitu loh, karena mereka memframing nggak boleh kayak begitu, jangan kayak gitu umat Islam. Padahal saya udah kasih kesempatan sekali 2 kali.
kurang bijak apa umat Islam? Betul tidak? Nah, sebelum itu ini mohon kita cuma mau nunjukin video, ya. Jadi biar tahu teman-teman Muslim bagaimana mereka melakukan hujatan-hujatan itu, gitu. Bisa Firman nih. Aku pernah menikahi seorang wanita perawan yang aibnya tertutup. Kemudian aku masuk menggaulinya, namun ternyata ia telah hamil. Lalu aku lalu datang melaporkan kepada Muhammad dan beliau berkata, ia berhak menerima mahar dari apa yang ia halalkan dari kemaluannya. Anaknya menjadi budakmu. Dan jika anak itu telah lahir maka cambuklah ia. Bayangin, dosa waris dalam Islam. Mamanya jina, dinikahin sama cowok lain, anaknya lahir dicambukin jadi budak. Bengis. Muhammad bengis. Muhammad Satu yang nonton. Habis nggak tahu. Ada bengis. budaknya itu kan Itu hadis palsu, buatan Oten itu, buatan Oten. Cukup dulu, bro. panas semua yang di bawah. Orang laki-laki memerdekakan seorang budak miliknya secara dubur. Ya, jadi duburnya ini nggak di gitu ya, nggak dicolok-colok ini duburnya ini kayak Muhammad mencolok-colok dubur. Padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Muhammad, wah kesempatan nih, ini dia mau ngambil keuntungan nih, ya kan? Wah ada berita bagus nih, barang bagus, barang kayaknya bagus nih, ya kan? Bisa di-spill. Maka beliau pun berkata, siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Lah, lihat ini si kurang ajar gak tahu diri, si Muhammad ini. Yang punya budak aja ngebebasin, lah Muhammad datang ngejualin budak yang dibebasin sama pemiliknya. Apa nggak kurang ajar nih orang? rupanya dia calo budak dia. Calo, nggak masalah gini loh. Rupanya dia calo. Itu kan kalau misalkan yang punya itu nyuruh, lah yang punya aja memerdekakan. Datang si Muhammad, si muka tembok Ka'bah Muhammad ini, budak merdeka dijual lagi sama si brengsek. Udah gitu ada menista juga, dibilang ya kata-kata yang nggak pantas diomongin lah. Iya. Itu juga sudah masuk itu. Ini udah kena dia. Iya, satu lagi nih yang kayak si Jonathan ini, dia kan menggunakan logo dan foto orang lain buat ke medsosnya pribadi untuk keuntungan pribadi dia. Ini juga udah ada delik ITE-nya. Jadi udah, jadi live. orang-orang ini yang salah pasti kena, kayak Khalifa, Candy, Butan ini udah kena semua. Kenapa ya? Karena ini mereka ini dalam satu komal ini semuanya ini mendistribusikan. Sudah ada transmisi WA dulu, WA. Yang punya komal juga bisa kena nggak? Kena, karena dia fasilitator. Kena semua ini. Nah, makanya kan saya berapa kali juga mengimbau sama umat muslim lain. Kalau ke komal-komal Kristen gak usah dulu naik. Karena nanti malah kita jadi repot sendiri kok. Jadi kita repot sendiri, kenapa? Karena semua yang ada di komal itu, yang ada naik itu akan dipanggil, akan diklarifikasi juga. Anda di situ ngapain? Niatnya ngapain? Itu semua akan ditanya. Makanya saya dari kemarin selalu menghimbau, jangan dulu naik. Jangan dulu naik ke komal-komal Kristen selama proses itu lagi di jalan. Kenapa saya bilang? Karena semua nama-nama ini komalnya pasti sudah ada 1-2 orang tim cyber yang memantau untuk mencari bukti tambahan. Tim Muslim nomor 3155 ya. Oke, sebentar. Coba. Tolong ditampilin Nah, ini memang di sini narasinya begini ya. Ini di hadis Sahih Muslim nomor 3155, kitab mengenai sumpah. Telah menceritakan kepada kami Abu Ar-Rabi Sulaiman bin Daud Al-Ataki, telah menceritakan kepada kami Hammad, yaitu Ibnu Zaid dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, bahwa seorang laki-laki memerdekakan seorang budak miliknya secara dubur. Padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Maka Nu'ain bin Abdullah membeli budak tersebut dari beliau seharga 100 dirham, lalu uang tersebut diserahkan kepadanya atau Jabir. Amru berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, dia adalah seorang budak Kipti yang meninggal awal tahun dari pemerintahnya Ibnu Zubair. Kalau kita baca terjemahannya,
Memang di sini ada kata-kata secara dubur. Maksudnya apa secara dubur? Apakah dubur yang dimaksud di terjemahan ini adalah anus? Ntar dulu. Ya, kita harus bisa memahami apa maksud dubur di situ. Nah, kita coba lihat teks aslinya. Teks aslinya di situ adalah apa? Anduburi. Di sini ya, udah saya tandain nih di atas nih. Anduburi ini yang diterjemahkan secara dubur. Anduburi itu apa artinya? Anduburi itu adalah sebuah apa ya, semacam kayak pelepasan budak yang statusnya budak itu adalah budak yang statusnya adalah mudabar. Mudabar itu artinya budak yang akan bebas nanti pada waktu si tuannya atau pemilik budak itu meninggal, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kalau yang dimaksud dengan anduburi diterjemahkan secara dubur, ini artinya budak itu dijual dengan cara apa ya? Dengan tebusan gitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi bukan maaf ya, bukan dubur-dubur yang mereka. Ini nggak ada urusan sama anus, ini nggak ada urusan. Kok ngomongin anus? Coba. Itulah kebodohan. Makanya, aduh ya Allah, makanya belajar dulu ya. Nah, cari tahu dulu. Jangan seperti kayak kamu baca biblosmu, jangan ya. Terus apalagi dia nambah-nambahin kalimat-kalimat yang kurang pantas. Itu. Makanya kalau orang nggak ada ilmu dan dia memang sudah punya motivasi untuk menyerang agama lain, ya jatuhnya seperti video tadi. Jadinya begitu. Kelihatan kelihatan ignorannya gitu. Kelihatan ketidaktahuannya gitu. Nah, itu kalau ditonton sama ahli hadis apa nggak diketawain gitu? Ditonton sama ustadz-ustadz yang tahu bahasa Arab apa nggak diketawain orang-orang seperti itu? Ya pasti diketawain. Terus ini doif nggak? Nanti dulu, ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Ini tadi kan hadis Sahih Muslim nomor 3155. Iya. Tadi saya menunjukkan di sini ada kata anduburi. Kita lihat di hadis Sahih Muslim aja. Kita nggak usah lari ke hadis yang lain. Iya. Dari hadis Sahih Muslim juga, kita lihat di nomor hadis yang lain. Ada nggak kata anduburi dan diterjemahkan sebagai apa? Kita lihat, bisa nanti ketahuan. Iya. Nih, ini ada sebuah hadis juga, hadis Sahih Muslim. Nomor 1663 mengenai kitab zakat. Ya, ini yang secara utuhnya seperti ini. Mungkin tidak terbaca, akan saya tunjukkan lebih besar. Nah, ini kita lihat nih. Di sini juga di dalam bahasa Arabnya ada teks dua kata yang sama dengan tadi di hadis Muslim 3155. Iya. Katanya dalam bahasa Arab itu sama, anduburi, yang di bawah juga anduburi. Nah, kita lihat terjemahnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi apa. Oke. Kita lihat, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, telah mengabarkan kepada kami Laits dari Abu Zubair dari Jabir, ia berkata, seorang laki-laki dari Bani Uzrah memerdekakan hamba sahayanya dengan apa? Tebusan. Duburnya mana? Nggak ada duburnya kan? Di sini apa? Dengan tebusan, maksudnya. Jadi secara dubur itu dengan tebusan sama. Cuman dubur yang diterjemahkan yang di 3155, mungkin dia menerjemahkannya memang masih dengan sebagian bahasa Arab. Iya. Cuman orang Indonesia yang nggak tahu bahasa Arab dan nggak tahu konteksnya dan nggak tahu status daripada budak akan ngomongin anus. Iya. Tapi kan nggak masuk apa namanya di ini kalau kalimatnya secara dubur. Ya sekarang gitu. Gini loh. Mau memerdekakan hamba sahaya secara dubur. Kok nyambung? Nggak nyambung lah. Nggak nyambung. Makanya kita harus cari tahu secara dubur itu apa maksudnya. Ya. Nah, jadi banyak perspektif yang mungkin orang-orang di luar Islam mengatakan bahwa Islam ini mengajarkan perbudakan. Oke. Tapi ternyata setelah tahu bahwa Islam ini mengajarkan untuk melepaskan perbudakan sampai pada tahun abad 19 ya Pak ya. Abad 19 itu masih ada perbudakan. Sampai apa? Abad 19. Oh iya, sampai abad 19. Ini gua keluarin nih Bible gua. Iya. Enggak, maksudnya tuh biar gini loh kok. Okay. Biar data kok. Ya kan? Iya. Terus. Jadi Islam ini bukan mengajarkan untuk melakukan perbudakan, tetapi menghilangkan perbudakan dengan cara yang Rasulullah SAW ini ajarkan. Oh iya. Nah, nanti saya jelasin tuh. Pintu-pintu melepaskan budak. Ya. Ada pintu-pintunya.
Ada berapa pintu? Ya, lanjut. Setelah itu, inilah framing yang mereka lakukan di Qomal ini untuk memperlihatkan bahwa Islam ini mengajarkan perbudakan. Tuh Rasulullah membeli budak, Rasulullah menjual budak. Itu bukan seperti itu. Karena di dalam hadis yang dijelaskan oleh mereka ini, ya kan? Ini kena tampol kan nih. Itulah, jadi intinya Islam ini mengajarkan untuk menghilangkan perbudakan, sehingga Islam ini dikenal oleh masyarakat umum ini untuk menghilangkan perbudakan. Kedua, kan disebut-sebut tentang hadis dari Sunan Ad-Daraqutni, ya tentang yang cambuklah ia. Oke, di situ ada yang mengatakan bahwa di Islam ternyata ada dosa waris. Ibunya yang berbuat dosa, anaknya dicambuk katanya. Kita buktiin. Makanya jangan kebanyakan duduk, geger otak. Ya, tolong. Tampol nggak nih? Oke, lanjut. Tolong tunjukin, Ri. Tampilin, Ri. Oke, nah ini adalah kitabnya nih ya. Kebetulan saya punya PDF-nya. Saya belum beli kitab pastinya. Kita lihat. Di dalam klaimnya mereka atau tuduhan mereka, mereka mengambil hadis nomor 3574 ya. Saya bacain aja. Saya perbesar di sini ya. Kok habis? Oh, berarti ini harus dilihat. Sebentar ya, saya perbesar ya. Jadi yang disampaikan di dalam video itu ada hadis nomor 3574. Ingat ya? Saya bacain, saya perbesar. 3574 nih. Abu Ishaq Ismail bin Yunus bin Yasin menceritakan kepada kami, Ishaq bin Abu Israel menceritakan kepada kami, Abu Razazak menceritakan kepada kami dari Ibnu Zuraij. Ingat ya, Ibnu Zuraij ya. Dari Safwan bin Sulaim, dari Said bin Al-Musayyab, dari salah seorang sahabat dari kalangan Ansor berkata, aku pernah menikahi seorang wanita perawan yang aibnya tertutup. Ingat nih, konteksnya nih ya. Aku kemudian masuk menggaulinya, namun ternyata ia telah hamil. Aku lalu datang melaporkannya kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, ia berhak menerima mahar dari apa yang ia halalkan dari kemaluannya, anaknya menjadi budakmu, dan jika anak itu telah lahir, maka cambuklah ia. Ini kan ini permasalahan kan? Iya. Saya habisin dulu. Abu Razak berkata, hadis Ibnu Juraiz yang diriwayatkan dari Safwan, sebenarnya dia adalah Ibnu Juraiz. Dari Ibrahim bin Abu Yahya, dari Safwan bin Sulaim. Yang diolok-olok tadi sama orang-orang di dalam video itu kan di sini kan katanya, tuh ternyata di Islam ada dosa waris. Iya. Ibunya yang berdosa, anaknya dicambuk. Nah, ini kita mau lihat bisa dari beberapa sisi ini. Iya. Pertama, cambuklah iya. Di sini ada kata iya nih ya. Ini kan gue bilang nih, bahasa Indonesia ini kan kata ganti ketiga kan apa sih? Iya, dia gitu kan. Iya. Nya gitu kan. Iya. Iya nih yang di sini yang dicambuk nih siapa? Iya nih anaknya atau ibunya. Bisa buktiin nggak mereka kalau cambuklah iya nih, iya adalah anaknya? Belum tentu bisa. Tapi kita bisa lihat. Di atas ini kita bisa ada sebuah kata. H itu kata ganti untuk siapa? Untuk kata ganti orang apa? Untuk laki atau perempuan? Perempuan, H. Ini ternyata untuk perempuan. Iya. Kalau untuk perempuan berarti siapa yang dicambuk? Ibunya. Ibunya, bukan anaknya gitu loh. Kasihan kan kalau begitu kan? Berarti nggak jadi dosa waris gitu. Ya, ini tolong dipahami bahwa di dalam hadis ini ada kalimat ini dari dianggapnya ini adalah sabda daripada Nabi Muhammad SAW. Ia berhak menerima mahar dari apa yang ia halalkan dari kemaluannya, anaknya menjadi budakmu, dan jika anak itu telah lahir maka cambuklah ia. Lihat nih ya. Lihat di sini kalimat setelah cambuklah dia ada kata apa tuh? Ada angka berapa tuh? 808. 808. Ini apa? Nah, nanti tunggu dulu, sabar. Aduh. Sabar ya. Gak sabar gua. Gua nggak sabar. Nah, ini untuk membuktikan perkataan saya bahwa yang dicambuk itu adalah ibunya, saya buktikan dari satu hadis setelah ini. Oke? Nggak usah jauh-jauh. Kalau tadi yang di Sahih Muslim dari 3155 ke 1663, kalau ini dari 3574 kita baca 3575. Nyambung ya? Coba ya kita baca ya. Oke. Lihat aja 3575 nih. Ishaq bin Muhammad bin Al-Fadl Al-Zayyad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, Ishaq bin Idris menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Al-Aslami menceritakan kepada kami dari Safwan bin Sulaim, dari Said bin Al-Musayyab, dari Nadrah bin Abu Nadrah Al-Ghifari bahwa ia pernah menikahi seorang gadis
yang mempunyai aib yang disembunyikan, lalu ia mendapatkannya telah hamil. Rasulullah SAW kemudian memisahkan mereka dan memberi wanita itu mahar atas apa yang telah ia halalkan dari kemaluannya. Beliau bersabda, beliau ini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jika ia selesai melahirkan, maka laksanakan hukuman cambuk atas dirinya. Ya. Siapa? Ya istrinya. Jika ia itu kan maksudnya perempuan itu kan. Ya. Selesai melahirkan, maka laksanakan hukuman cambuk atas dirinya. Berarti yang dicambuk siapa? Ibunya. Perempuan itu, bukan anaknya. Paham ya sampai di sini ya? Dia juga selesai melahirkan kan kalimatnya. Iya, selesai melahirkan maka laksanakan cambukan, laksanakan hukuman cambuk. Berarti yang dicambuk siapa? Yang melahirkan, bukan yang dilahirkan gitu loh. Sebenarnya kan nggak perlu jenius ya. Paham begini ya? Tapi kalau kita bahas dari bahasa Indonesia itu sebenarnya bisa coba baca yang 3574 tadi. 3574. Ya, karena di sini cambuklah iya. Iya. Aku pernah menikahi seorang wanita perawan yang aibnya tertutup. Aibnya tertutup berarti sudah ada aib kan? Iya. Nah, jadi aibnya ini berarti aibnya siapa? Aibnya perempuan itu kan? Iya. Nah, sekarang kalau dibilang cambuklah iya, iyanya ini siapa? Iya. Ini kekurangan bahasa Indonesia. Iya di sini tidak menunjukkan laki atau perempuan, gitu. Nah, yang melanggar hukumnya siapa, gitu loh? Kan gampang sebenarnya. Tetapi ini kita bahas, ini kita jelasin ya, sampai kita bacain hadisnya nih ya, 2 hadis ini ya. Kita lihat footnote-nya. Tadi kalau di sini ada 808, tampilin nih. Ini kan 808 nih. Yang 3575 tadi ada 809 nih di sini nih. 809. Kita lihat yang 808. Apa nih? Sanadnya doif. Terus kalau doif gimana? Ya, hadis riwayat Abu Daud nomor 1312 dari Abdur Razak. Ibnu Juraiz adalah perawi mudallis dan ia meriwayatkannya secara an-annah. Nah, kita perlu belajar. Kebetulan ada Ustadz Agus di sini. Yang disebut dengan perawi mudallis itu apa, Ustadz Agus? Boleh bantu nggak, Tad? Ini pakai mic. Pegangin tiga-tiganya. Tiga-tiganya pegang. Digenggam aja. Nah, coba Tad, tolong jelasin perawi mudallis itu apa? Ya, mudallis itu orang yang sering melakukan tadlis dalam menyampaikan hadis. Ya kan? Tadlis itu apa, Tad? Tadlis itu adalah perbuatan menyembunyikan aib atau cacat, menyembunyikan aib pada suatu sanad hadis. Dan menampakkan bahwa sanadnya itu bagus dengan bentuk kalimat yang membuat pendengar menyangka bahwa rawi atau periwayat ya yang melakukan tadlis ini benar-benar mendengar dari gurunya atau syekhnya. Berarti perawi mudallis itu adalah perawi yang menutup-nutupi aib. Iya, ya supaya bagus. Nah ini seperti contoh kita kasih misal nih ya. Nah, Anda mendengar nih ya, mendengar di garis bawahi. Anda mendengar Ahmad berkata, saya mendengar Mahmud berkata, saya mendengar Muhammad berkata, saya mendengar Hamad berkata Jakarta banjir kemarin, ya kan? Nah, kalau kita pahami betul bahwa Ahmad, guru, katakanlah guru Anda lah ya, Ahmad, yang ada dalam sanad ini keadaannya doif, maka pada sanad ini ada aib ya atau cacat tadi yang dimaksud. Maka tapi karena beritanya bagus ya kan, ya Jakarta contoh tadi ya contohkan ya Jakarta banjir kemarin, maka Anda ingin menceritakannya kepada teman Anda. Hanya saja Anda khawatir teman Anda menolak berita ini karena dia tahu bahwa Ahmad guru Anda pada sanad ini lemah. Maka Anda menutupi cacat hadis ini. Tapi alhamdulillah tadi keterangan dari Ustadz Agus udah cukup jelas bahwa yang namanya perawi mudallis itu perawi yang tertolak nggak, Tad? Iya. Ya, tertolak. Sudah doif mudallis. Nah, apa namanya? Jadi tidak ada orang yang melakukan tadlis lah ya. Ya. Jadi yang menyembunyikan aib gitu. Ya. Nah, supaya bagus gitu. Nah, sekarang
Ini kan 3574. Ya, 3575. Kita lihat 3575-nya nih. Di sini ada 809 kan. Lihat di bawahnya. Kurang gede ya tulisannya? Kurang gede nggak? Gede lagi. Nah, sanadnya apa? Do'if dan apa? mursal. Mursal. Karena di dalamnya ada perawi bernama Muhammad bin Sinan yang divonis do'if. Biografinya telah disebutkan berulang kali. Jadi ngapain kita ngeributin hadis yang do'if gitu loh. Ketampol lagi lu semua. Iya. Ya.